Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kembali kita bertemu dengan program online Bible Study. Malam ini adalah sesi ke-17 Kitab Matius yang saya beri tema dengan apa tadi? Unta dan lubang jarum, ya. Unta dan lubang jarum. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari Saudara. Bapa kami yang di surga, kembali malam ini kami mau melanjutkan online Bible Study. Biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap yang mendengar dan mengerti, mendapatkan rema, sehingga hidup kami semua diubahkan. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara, eh, saya share dulu screen-nya ya, slide-nya. Oke, malam ini adalah sesi ke-17 Kitab Matius, Unta dan Lubang Jarum. Suatu ekspresi yang sangat terkenal, hampir semua orang pernah mendengar hal ini. Tapi coba kita belajar malam ini apa yang dimaksud sebenarnya ya, karena ada dua tafsir tentang hal ini. Oke, ya. Jadi pembacaan Alkitab kita berlanjut terus. Malam ini adalah pasal ke-19 tentang perceraian, sulitnya masuk kerajaan surga, dan upah mengikut Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Matius pasal 19 ayat 1 sampai 2, di situ digambarkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan Galilea. Galilea itu di sebelah utara, Saudara. Menuju wilayah Yudea. Yudea di sebelah selatan. Di seberang Sungai Yordan, ya. Itu menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus meluas ke daerah selatan. Yang pertama, sebentar saya warnain dulu ya. Ya, jadi ke arah selatan ya. Dan seperti biasa, kerumunan besar mengikuti, selalu mengikuti berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk mendengar dan melihat kuasanya. Dan tentu saja pelayanan penyembuhan selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus kemana saja. Oke, kita periksa ayatnya. Matius pasal 19 ayat 1 dan 2 ya. Itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ayat tiganya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Perhatikan kalimatnya. Untuk mencobai dia. Jadi orang Farisi ahli Taurat ini selalu negatif, ya, selalu mencobai pasang perangkap untuk Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat 3 itu, saudara. Ayat 4-nya sampai 6, coba kita baca ya, ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini sebenarnya Tuhan sedang mengutip kitab Kejadian. Saudara bisa baca di kitab Kejadian tentang hal ini. Ayat 5, dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari kitab Kejadian, saudara. Ya. Oke, ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi, menurut kitab Kejadian, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Ya. Makanya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ingat, ini orang Farisi lagi menjebak Tuhan Yesus nih. Ya. Kan Tuhan bicara tidak boleh menceraikan. Tapi orang Farisi mulai menyerang ayat 7-nya. Kata mereka kepadanya, jika demikian,
Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kok Musa boleh? Dengan harapan Tuhan Yesus menyalahkan Musa. Sehingga orang Farisi akan punya alasan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Begitu ceritanya. Ya. Tapi jawaban Tuhan begini. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Rencana Tuhan itu tidak ada perceraian. Manusianya yang mengeraskan hati. Makanya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Artinya di zaman Musa, meskipun hukum Taurat mengatakan tidak boleh menceraikan, tetap diizinkan. Mengapa demikian? Karena kekerasan hati. Ya. Ayat 8 tuh. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Rencana mula-mula nggak begitu. Ya, jadi ini prinsip pernikahan. Bahwa pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial atau hasil budaya manusia, tapi benar-benar idenya Tuhan sendiri, rancangan Tuhan, dan sekali untuk selamanya. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak bakalan mati. Kalau mereka tidak mati, nggak mungkin mereka kawin cerai. Tetap saja Adam, istrinya Hawa. Kan begitu ya, rancangan kekal itu. Nah, tetapi ayat 9-nya itu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kecuali karena zina. Nah, gitu, saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengecualian yang sangat ketat. Kalau untuk kasus perzinahan, maka orang bisa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain. Tapi kalau bukan karena zina, maka itu dianggap zina. Ya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mendengar hal itu, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Kalau gitu susah dong. Kalau gitu jangan kawin gitu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Maksudnya apa? Maksudnya di ayat ke-12-nya itu tentang selibasi. Jadi ada istilah selibasi ya. Selibasi itu artinya tidak menikah, orang yang tidak menikah. Ya, di ayat 11 jelas tuh. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Maksudnya apa? Reaksi murid-murid ini. Mereka melihat pernikahan sebagai beban yang sulit dipertahankan. Mereka menyiratkan bahwa hidup melajang mungkin lebih mudah, ya. Tapi di ayat 12 dijelaskan, Yesus menjelaskan bahwa karunia untuk hidup selibat, tidak nikah maksudnya, adalah panggilan khusus demi kerajaan surga, ya. Ada yang cacat sejak lahir misalnya, terus nggak nikah gitu, ya. Ada yang dipaksa orang lain untuk tidak menikah, bisa juga. Atau dipilih secara sukarela dipersembahkan kepada kerajaan surga, boleh juga. Karena bukan soal nikah atau tidak nikah. Kerajaan surga bukan tentang itu, ya. Oke. Nah, kemudian di perikop berikutnya, di perikop berikutnya tentang Yesus dan anak-anak, Saudara. Ayat 13 sampai 15 itu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Mungkin mungkin muridnya berpikir bahwa anak kecil tahu apa, nggak usah dekat-dekat gitu mungkin ya. Nah, tetapi Yesus berkata, ayat 14,
Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga, yaitu orang yang datang kepada Tuhan, seperti anak kecil itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, ini saudara. Jadi ayat ini mengajarkan dua hal yang sangat penting. Belas kasihan dari Tuhan Yesus terhadap yang lemah. Anak kecil ini dipakai Tuhan sebagai lambang yang lemah. Ya. Dan prinsip kerajaan yaitu kita harus memiliki kerendahan hati dan ketulusan hati seperti anak-anak itu yang mau datang kepada Tuhan. Untuk masuk kerajaan surga itu begitu. Ya, oke. Nah, jadi berikutnya adalah ayat 16. Saya bacakan dulu ya. Coba sebentar. Kita baca dulu ayat 16-nya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini seorang pemuda ini, saudara. Apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau di konteks hari itu yang dimaksud perintah Allah adalah hukum Taurat. Ya, jelas hukum Taurat. Jawab orang itu gini di ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat, saudara. Orang muda ini, di ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Jadi anak muda ini sebenarnya orang baik juga. Dia melakukan hukum Taurat, ya. Bukannya orang yang jahat. Nah, tetapi ia tanya begini kepada Tuhan Yesus. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Oh, mau sempurna maksudnya bukan cuma baik. Oke. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan baik-baik ini, kalimat ini. Ya, orang muda ini sudah melakukan seluruh perintah Tuhan yang dihukum Taurat. Ia sudah merasa baik, tapi ia tanya kepada Tuhan, ada yang kurang? Tuhan jawab, jual seluruh hartamu. Bagi ke orang miskin, ikut aku. Tapi apa respon orang muda ini? Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa sedih? Sebab banyak hartanya. Karena banyak hartanya, ia nggak mau jual seluruh hartanya itu untuk ikut Tuhan Yesus, untuk dapat harta di surga. Kan begitu kan? Ya jadi sedih karena banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Susah. Kenapa begitu? Ayat 24-nya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan tuh, saudara. Seekor unta yang besar sekali masuk lubang jarum itu lebih mudah loh dibanding orang kaya masuk kerajaan surga. Ya, ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan kalau begitu? Iya dong. Siapa yang bisa selamat kalau caranya begitu? Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu. Coba kita analisa perikop ini ya. Sebentar.
Jadi gini, saudara. Yesus pertama-tama menguji ketaatannya pada perintah Allah, hukum Taurat. Dan pemuda itu lulus. Semua dilakukannya sejak muda. Tapi satu kekurangannya. Yesus menantangnya, jual seluruh milikmu. Bagikan ke orang miskin dan ikut aku. Ayat 21 itu. Tapi orang kaya ini sedih karena kekayaannya banyak sekali. Dan kekayaannya itu tidak mau ditukar dengan kerajaan surga loh. Udah jelas-jelas ini. Ya, kekayaannya menjadi berhala terbesar dalam hidupnya. Yang merintanginya masuk kerajaan surga. Coba ah, kita perhatikan ekspresi ini ya. Unta masuk lubang jarum. Pernyataan ini mengejutkan murid-murid loh. Kenapa? Unta mana bisa masuk lubang jarum? Ya, jadi mm, murid-murid pada saat itu mungkin memandang bahwa kekayaan itu sebagai tanda berkat Allah, berkat dari surga, kaya itu. Lah kok malah disuruh bagikan semuanya? Makanya pertanyaan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jawaban Yesus memberikan harapan, sebenarnya manusia nggak mungkin selamat. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, apalagi cuma amal orang kaya. Bukan, tetapi anugerah ilahi. Ya. Nah, sehubungan dengan ekspresi unta masuk lubang jarum, itu ada dua penafsiran, saudara, di dunia ini. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani dipakai kata tripematos, rapidos. Ya. Nah, ada dua penafsiran, yaitu para penafsir Alkitab dan ahli sejarah Yahudi. Ada dua tafsir ya. Ini dia tafsirnya. Tafsir yang pertama, kalimat itu adalah hiperbola, metafora, kiasan. Ya, seperti gini loh, kalau kita mengatakan apa ya misalnya, seperti menegakkan benang basah, nah, sesuatu yang tidak mungkin maksudnya. Nah ini sama, Tuhan Yesus memakai gaya hiperbola, bahwa orang kaya itu seperti unta masuk lubang jarum. Nggak mungkin, gitu loh maksudnya. Ya, ini penafsiran hiperbola namanya. Penjelasan ini adalah yang paling luas diterima oleh para ahli Alkitab modern dan para ahli kritik teks. Ya, Yesus sedang menggunakan hiperbola dalam hal ini. Gaya bahasa yang dilebih-lebihkan untuk menegaskan sesuatu yang mustahil dilakukan manusia tanpa pertolongan Allah. Ya. Di dalam budaya Yahudi, pernyataan semacam ini, gaya bahasa hiperbola seperti ini, itu biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Buktinya apa? Bukti pendukungnya bahwa tafsirnya yang benar ini. Nah, istilah unta melalui lubang jarum itu muncul di Talmud Babilonia. Di kitabnya orang Yahudi, itu Berachot 55b itu, yang dimaksud adalah memang itu gaya bahasa hiperbola. Kiasan maksudnya. Ya. Juga literatur rabbinik yang lain sama. Itu merupakan ungkapan kiasan untuk hal yang mustahil. Gitu ya, saudara ya. Jadi kata lubang jarum ini memang menunjuk pada jarum jahit biasa. Jarum yang kecil itu. Bukan pintu kota. Meskipun ada yang menafsirkan itu pintu di gerbang kota gitu ya. Bukan. Ini benar-benar jarum. Jadi Tuhan sedang membuat kalimat hiperbola. Seperti unta masuk lubang jarum, nggak mungkin maksudnya. Gitu ya. Untung kalimat terakhir Tuhan memberi harapan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kesimpulannya, Yesus sedang menegaskan ketidakmungkinan manusia diselamatkan oleh kekayaannya, oleh kekuatannya sendiri. Hanya anugerah Allah yang dapat membuat seseorang masuk kerajaannya. Gitu, saudara. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua.
Rupanya ada pintu lubang jarum beneran di neraka, di Israel ada pintu kecil yang disebut pintu lubang jarum. Nah, ini namanya gate teori. Menurut pandangan ini, yang dimaksud pintu lubang jarum itu adalah pintu kecil di samping gerbang kota Yerusalem. Disebut the Needle's Eye Gate. Saat malam hari, gerbang kota kan ditutup. Hanya pintu kecil ini saja yang tetap terbuka untuk orang yang jalan kaki. Jadi kalau seekor unta mau masuk ke pintu yang kecil itu, seluruh barang bawaannya harus dilepas dulu. Terus harus nunduk, karena unta kan tinggi sekali. Harus nunduk, melambangkan kerendahan hati dan melepaskan beban dunia. Baru unta itu didorong oleh pemiliknya masuk ke lubang yang kecil itu. Gitu, saudara. Tafsir ini bagus sebagai pelajaran. Oh gitu ya, jadi kalau kita mau masuk ke Raja Surga, segala beban dan dosa harus dibuang. Ya harus menundukkan diri, merendahkan diri supaya bisa masuk. Kan artinya bagus secara rohani. Tapi masalahnya tidak ada bukti arkeologis atau sejarah yang mendukung gerbang seperti itu sudah ada pada zamannya Yesus. Belum ada, ya. Catatan tentang pintu gerbang yang namanya lubang jarum ini baru muncul abad pertengahan, sekitar abad ke-9 Masehi ke atas. Jadi ini hanya teori saja. Itulah yang disebut penafsiran alegoris, yang kiasan, penafsiran alegoris, ya. Yang ngepas-ngepasin maksudnya, bukan kiasan. Yang ngepas-ngepasin, ini pasti itu yang dimaksud gitu. Ya. Alegoris. Atau homiletis, yang maksudnya ilustrasi, yang muncul belakangan untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Ya. Penafsiran ini bersifat pengajaran moral atau ilustrasi rohani, bagus sih. Tapi bukan fakta sejarah literal. Jadi kalau ada orang khotbah menceritakan ini sebenarnya lubang pintu kecil di gerbang kota di Yerusalem, ya itu nggak ada buktinya. Yang ada sekarang ini tidak ada di zamannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ketika bilang bahwa itu seperti unta masuk pintu lubang jarum, itu benar-benar kiasan. Teori yang kedua ini gagal, saudara. Ya, jadi kita harus eh, aplikasinya yang penting. Perlu diperhatikan, Yesus tidak menolak orang kaya, tapi ia menegaskan bahwa kekayaan sering menjadi penghalang terbesar untuk bergantung penuh kepada Allah. Masuk kerajaan surga bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa rela kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tidak anti kekayaan, saudara. Coba kita baca Lukas 16 ayat 9 ya, supaya saudara mengerti dengan benar. Lukas pasal 16 ayat 9. Saya bacakan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan siapa? Tentu dengan Tuhan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi Tuhan tidak anti mamon, tidak anti kekayaan dunia ini, wong. Semuanya juga Tuhan yang ciptakan kan? Tapi Tuhan marah kalau mamon itu menjadi berhala. Kalau orang menjadi pelit, kalau orang menjadi memberhalakan hartanya itu, ya. Seperti orang muda tadi, orang baik, katanya mau ke surga, diajarin Tuhan Yesus tidak mau, ya berat sama harganya karena banyak hartanya. Apakah semua orang harus menjual hartanya seperti pemuda ini? Tidak. Tuhan Yesus tidak berkata kepada semua orang, tidak. Hanya orang muda ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang muda ini punya berhala, yaitu hartanya sendiri. Makanya ditembak begitu oleh Tuhan. Terhadap Petrus, terhadap yang lain, terhadap semua, Tuhan tidak melakukan hal itu. Ya, karena memang kekayaan itu tidak masalah, asal dipergunakan untuk Tuhan.
asal dipergunakan untuk menjadi berkat, ya. Jadi bukan kekayaan yang salah, bukan harta yang salah, tetapi hati manusia yang melekat pada kekayaan itu, sehingga membuat seseorang sulit masuk surga atau tidak mungkin masuk surga lagi. Gitu, saudara. Orang yang terikat dengan hartanya tidak mungkin masuk surga, ya. Orang tidak boleh punya berhala dalam hidupnya. Ini bukan berarti lalu saudara nanti jual semua rumah, harta semuanya lalu dikasih gereja. Bukan itu, saudara, artinya. Bukan, ya. Hati kita ada di mana? Itu artinya. Jangan sampai hati kita ada pada harta kita, ya. Jadi eh perbandingannya gini, saudara. Dari segi gaya bahasa, tafsir hiperbola tadi berupa kiasan atau hiperbola Yahudi. Tapi kalau teori gerbang, pintu lubang jarum, itu gaya bahasanya alegoris atau simbolik. Alegoris tepatnya, bukan simbolik, alegoris. Kemudian kalau berdasarkan bukti sejarah, yang hiperbola tadi itu diperkuat oleh teks Yunani dan Talmud. Sedangkan yang tafsir ini lemah karena munculnya baru abad pertengahan. Makna teologisnya, kalau yang kiasan atau hiperbola, manusia itu mustahil bisa selamat oleh kekayaannya atau oleh usahanya sendiri. Selamatnya hanya oleh Allah. Kalau tafsir teori gerbang, makna teologisnya, kita harus merendah, menanggalkan beban dunia ini dan masuk pintu yang sempit itu, gitu. Ya. Nah, yang diterima umum tentu saja yang kiasan ini. Kalau yang teori gerbang ini hanya populer di khotbah yang sifatnya ilustratif aja, untuk menggambarkan supaya orang mengerti. Nah, kemudian pertanyaan Petrus di ayat 27, ini menarik, saudara. Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa nanti dapat apa?" Gitu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel." Ini upahnya, saudara. Jadi kalau kita perhatikan pelan-pelan ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Kapan itu penciptaan kembali? Nah itu dijelaskan. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Pada waktu penciptaan kembali. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang terjadi? Orang yang mati di dalam Tuhan bangkit lebih dulu. Itu seperti diciptakan lagi gitu. Karena tubuh yang lama sudah tidak ada kan? Diciptakan tubuh yang baru yang tidak bisa mati lagi. Itu yang dimaksud penciptaan kembali. Yaitu ketika anak manusia datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Untuk menghakimi, saudara. Apakah kita nanti menghakimi itu maksudnya menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak? Bukan itu maksudnya. Untuk menghakimi di sini konteksnya adalah untuk memerintah, untuk memimpin. Kedua belas suku Israel menggambarkan seluruh umat, memimpin umat di surga. Makanya nanti kita semua memerintah bersama Tuhan. Nah itu menghakimi itu memerintah juga sama. Ya. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang meninggalkan kenyamanannya, mengorbankan apa yang ia punya dan sebagainya untuk Tuhan, maka ia akan beroleh hidup yang kekal, diberkati 100 kali lipat. Ini maksudnya.
Makanya ayat 30-nya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nggak penting, oh dulu lebih percaya lebih dulu dia sejak kecil. Nggak penting, ya. Yang penting faktanya, apakah yang apakah seseorang itu mau mengorbankan segalanya untuk datang kepada Tuhan, ya. Itu yang dimaksud. Biar orang yang datang belakangan, tapi kalau yang mengorbankan semuanya, dia menjadi yang terdahulu. Ini jangan salah mengerti ya, saudara ya. Nanti saudara lalu apa? Jual seluruh rumahnya, semuanya dikasih gereja, lalu ngemis di pinggir jalan. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu. Artinya semua harta kita, kalau ada, itu milik Tuhan. Harus digunakan dengan bijaksana. Jangan sampai hati kita ada di sana. Ya. Nah, jadi kita tahu sekarang, kalau orang tidak berkorban untuk Tuhan, mengorbankan hidupnya untuk Tuhan, ya nggak bakalan masuk surga. Jadi kalau orang tidak mengorbankan, nggak bakalan masuk surga. Nah, jangankan orang mengorbankan diri, orang malah makan korban. Milik orang lain diingininya. Malah merampok, malah menipu, malah korupsi. Bagaimana? Bagaimana mau masuk surga? Ya. Nah, ada 3 poin penting di Matius pasal 19 ini, saudara. Bahwa pernikahan itu suci. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh cerai. Ikatan suci. Harus ada komitmen kekal dan hormat dari pasangan. Ya. Nah, yang kedua, poin kerendahan dan ketulusan hati seperti anak itu loh, anak kecil yang datang kepada Tuhan. Seperti itulah yang mereka empunya kerajaan surga, yaitu yang eh, datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan, dan kerendahan hati. Yang ketiga, harga mengikut Tuhan. Harus melepaskan segala keterikatan duniawi, khususnya kekayaan. Ya, jadi keselamatan hanya mungkin karena kuasa atau anugerah Allah. Ingat, unta dan lubang jarum. Ingat ya, tadi sudah kita jelaskan, orang kaya sulit masuk surga, lebih gampang unta masuk lubang jarum. Nah, itu yang benar adalah memang begitu ceritanya, hiperbola. Bukan gini, unta masuk lubang jarum itu sebenarnya ada pintu di Yerusalem yang kecil, yang pendek. Ya memang ada kalau sekarang, tapi di zamannya Tuhan Yesus belum ada. Apa artinya? Tuhan Yesus sedang mengajarkan pakai gaya bahasa hiperbola. Dengan kalimat sederhana, nggak mungkin orang kaya yang seperti itu masuk kerajaan surga. Nggak semua orang kaya. Orang kaya yang seperti itu, yang hatinya ada pada hartanya. Manifestasinya kelihatan, sudah. Pelit, ya, mem- mau mengingini milik orang, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah jadi berkat, ya. Nah ini, padahal ini jelas sekali loh. Makanya saudara kalau rajin ikut online Bible study ini, saudara akan belajar bagaimana membaca Alkitab dengan benar, sesuai konteks, dan mengerti arti yang sesungguhnya. Sehingga kita dapat remanya. Sehingga kita bisa hidup sesuai kehendak Allah. Ya, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Yang pertama, oh sebentar saya buka dulu. Yang pertama, Ibu Dina, Dina Sumomba, silakan. Selamat malam Pak Wik. Selamat malam. Ya Pak, maaf eh, lagi kameranya lagi tidak dibuka. Nggak apa-apa, silakan Bu. Sinyalnya kurang bagus kalau dibuka. Ya, silakan. Eh, Terima kasih untuk pencerahannya malam hari ini Pak. Saya ingin bertanya dua hal Ya, tentang dari Matius 19 tadi Pak. ya, Khususnya di ayat 6 itu. ya, Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. oke. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Begini saya bertanya Pak, tadi terpikir oleh saya,
Apakah khususnya kita orang Kristen ini, apakah kita memang ini yang sudah berkeluarga, khususnya yang sudah berkeluarga ini, Pak? Ya, Apakah memang itu kita sudah dipersatukan Tuhan? Maksudnya kan kalau pernikahan itu kan pilihan sendiri, Pak. Saya pikir itu tidak ada semua yang sudah berkeluarga itu pasti mereka memilih sendiri pasangannya. Tidak ada yang langsung dari Tuhan bahwa ini dipilihkan oleh Tuhan, Pak, begitu. baik. Ini Di ini ah, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Seringkali orang salah mengerti. iya, Dipersatukan Tuhan itu seolah-olah dijodohkan oleh Tuhan. Bukan, iya, Pak. bukan. Memang ada kasus tertentu yang Tuhan mempersatukan. Bisa, Iya, Bu. Tapi sebagian besar tidak, milih sendiri memang. iya, Pak. Nah, Diri sendiri. artinya apa dipersatukan Tuhan ini? Artinya gini loh, Bu. Ya, Kalau seseorang memilih pasangannya, boleh. Alkitab berkata boleh kok. Pilihlah yang sepadan, kan gitu kan? iya, Pak. Nah, artinya misalnya kita memilih pasangan. Nah, lalu diserahkan di hadapan Tuhan, diberkati bersama-sama, dipersatukan Tuhan. Gitu loh, Bu, maksudnya. Jadi bukan dipilihkan Tuhan, dijodohkan Tuhan, bukan. Tidak semua seperti itu. Iya, Sebagian besar milih, tetapi waktu pemberkatan disampaikan di hadirat Tuhan, dipersatukan Tuhan. Gitu maksudnya. iya. Karena Ya, banyak juga hal-hal banyak yang terjadi, Pak. ya, Karena satu kasus akhirnya kan menikah. ya. Ah, ah. Dan lain sebagainya. Kecelakaan misalnya, Bu. Kecelakaan akhirnya menikah. Jadi Kecelakaan lalu lintas gitu ya. iya, Pak. Jadi Oke, kan terus? bukan itu berarti kan bukan bukan berarti tapi kalau sudah dibawa di hadapan Tuhan berarti kita sudah dipersatukan Tuhan ya, Pak. Ya, Ah, oh, dipersatukan maksudnya ketika ada di pernikahan itu iya. disatukan, diberkati menjadi satu gitu maksudnya. Oh iya. Oh iya. Eh, ya, masuk yang kedua, Pak. Ya, Ya. Yang kedua itu yang kata cerai tadi, Pak. ya, Ayatnya berapa lagi itu? Yang kecuali zina itu. ya, Ya. Kan begini Pak, banyak kasus begini. Karena kan di firman Tuhan tadi ini tidak dijelaskan secara mendetail apakah yang diceraikan itu yang melakukan zina atau bagaimana. Kalau misalnya kasus begini Pak, misalnya ada suami istri, misalnya suami yang berzina, tapi suami juga yang minta cerai. ya, lalu? Korbannya kan kan kebanyakan ada juga kasus begitu Pak. Dia yang Ya, berzina dia minta cerai. ya. Padahal kalau di firman ini kecuali zina, zina yang maksudnya yang zina bagaimana itu Pak? Zina kan suaminya yang zina. Oh, kalau yang di firman Tuhan itu suami yang zina. Bukan, maksudnya dalam kasus yang ibu tadi cerita, kan Ya, suaminya yang berzina tuh. nah, dia Nah, tapi yang suaminya salah suaminya, Bu. Yang salah ya, suaminya. tapi ya suaminya juga yang minta cerai. Terus Iya, bagaimana? iya dia bersalah. Nah, makanya karena kekerasan hati manusia, maka perceraian terjadi juga. Di dalam Ya, kekristenan banyak sekali yang cerai, Bu. Karena iya banyak. kekerasan hati manusia. Sesungguhnya dari awal bukan rancangan Tuhan seperti itu. Tuhan benci perceraian. Sebenarnya begitu kan? Tapi kan semuanya terjadi tuh karena kekerasan hati manusianya. Gitu loh maksudnya, Bu. Iya Pak. Terus Ya. seandainya bagaimana itu kalau dia menikah lagi? Siapa? Eh, salah satunya Pak, misalnya yang bersina ini, misalnya laki-lakinya yang bersina baru dia pergi nikah lagi, bagaimana itu Pak? Oke, dia berdosa, Bu. Dia berdosa. Tapi saya mau ingatkan ya, Bu. Iya, Suatu hari kalau dia bertobat, diampuni nggak sama Tuhan? iya. Karena begini Pak, ada juga, Nggak, dijawab dulu, Bu. Dijawab dulu. Kalau suatu ya hari dia bertobat, diampuni nggak sama Tuhan? diampuni, iya Pasti, tapi ya pasti. tapi maksudnya diampuni begini Pak, kalau apakah harus mencerai? Apakah maksudnya diampuni iwal bertobat itu kalau misalnya dia meninggalkan yang istrinya yang sekarang baru kembali ke istri yang pertama atau bagaimana? Tetap dengan istri yang sekarang. Tidak semudah itu. Kalau sudah Iya, cerai itu sudah sakit hati. Apalagi kalau sudah kawin lagi, sudah punya anak lagi. ya, Terus kompleks, itu Bu. Dunia ini kompleks. Makanya kita harus punya pikiran dan hati yang bersih.
Yang penting dia hubungannya dengan Tuhan bagaimana? Bertobat sungguh-sungguh atau tidak dia? Menyesali nggak? Mau balik lagi istrinya sudah nggak mau juga. Bagaimana? Terus sama yang baru sudah punya anak. Iya Anaknya Pak. baik-baik saja, anaknya Oh, jadi pendeta lagi. Terus bagaimana? Ya sudah, nyerah saja sama Tuhan, minta ampun. kalau Apalagi itu kalau usianya sudah 70 lagi. Masa mau balik lagi? 70 mau balik lagi juga mungkin sudah meninggal juga istrinya. Terus gimana solusinya? iya iya Makanya iya. kita itu minta Iya, ampunnya sama Tuhan. Makanya jangan pernah buat dosa mulai sekarang gitu. Kalau bisa begitu. amin. Ya, gitu ya Bu. Iya iya iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Amin, Pak. Terima Berikutnya kasih. Pak Epenius, silakan. Halo Mbak Pendeta dan Shalom. juga kita semua Shalom. langsung pertanyaan. Ya, Yang pertama Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12 itu eh, menyangkut pernikahan ini ada dua. Jadi satu ini kan nikah kudus baru nikah di gereja terus satu ini kawin di luar. Ini mana yang sebenarnya dan mana yang dua-dua benar atau bagaimana Mbak Rosen? pokoknya begini. Ketika seseorang nikah, jangan sampai cerai. Tapi kalau itu terjadi perceraian juga, ya masing-masing harus bertobat lagi. Gitu aja udah. Nikah. Keadaannya udah tidak ideal, keadaannya udah berantakan gitu, ya udah masing-masing bertobat lagi. Jangan diulangi lagi kesalahannya. Kan begitu. Oke, Sama dengan begini. Kalau seseorang dulu membunuh, terus dia bertobat, masa dia harus membangkitkan orang yang mati lagi itu? Ya enggak lah. Ya sudah nggak bisa diperbaiki, ya sudah minta ampunnya sama Tuhan. Iya iya. Iya kan? iya. Kecuali kalau mencuri. Mencuri ngembalikan kan masih bisa. Utang masih bisa bayar. Kalau orangnya sudah meninggal kan nggak bisa lagi. Ya sudah, hanya Tuhan yang bisa ampuni. Makanya Tuhan itu luar biasa. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Makanya kita minta ampun aja. Salahnya apapun masa lalu. Jangan buat lagi. Gitu ya, Pak Epenius. Berarti eh, pemerintah yang nikah yang kawin di luar ini kami arahkan mereka atau bimbing mereka itu bagaimana caranya? Mengerti? Dibawa ke Tuhan. Di Bawa sana ke kan Tuhan. Ya. ada adat. Bawa ke Tuhan Hmm. untuk bertobat lagi. Ya. Baru dia tidak ambil bagian dalam gereja, baru tinggal-tinggal di rumah saja karena saya sudah salah begitu. Ya Apalagi boleh. Yang penting hamba harus Tuhan yang bertobat. Yang intinya yang pertobatan itu nomor satu. ya. Yang lain silakan diatur, tapi bertobat. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, yang anak muda itu yang Bilmanti itu kita kutip baru biasa bilang. Jemaat atau saudara Bapak Ibu kasih berkat banyak-banyak supaya kamu punya dapat di surga banyak nanti. Oh, Nah, ini harus ya, enggak begitu. timbalah ya kami Enggak hamba begitu. Tuhan. Enggak begitu. Jadi Padahal, hmm, padahal jangan sampai jangan sampai kita punya pengertian gini. Oh ya, rumah kita kita jual kasih gereja. Bukan, bukan itu maksudnya. Maksudnya hati kita jangan melekat pada harta itu. Gitu. Ya. padahal Bapak Pendeta ini harus sangat bukan semua. Kita nih, jadi terima kasih. Ya, itu yang Hmm, sebenarnya itu yang mana ya? Itu yang hmm, tapi sudah bahas tadi. ya. Oke. Ta- Terus yang ke terakhir itu eh, di pasal 19 ini kan dari poin ada 4 poin ini poin judul-judul itu semua penting sekali tapi Pak Pendeta yang taruh judul ini unta dengan ini masuk lubang jarum ini yang ambil ini kenapa ya di ayat ini ayat dua Pertanyaannya puluh apa? empat ini yang Pertanyaannya apa? dapat pertanyaannya saya tulis ini lihat dulu ini apa berbedaannya apa perbedaan
Perbedaan apa? Yang setiap penjelasan itu dari ayat poin-poin yang tadi itu sampai Oh, oke, oke. menyebutkan ya Baik. ya. Jadi begini loh, ada orang yang Hmm. mengartikan bahwa seperti unta masuk lubang jarum itu kiasan. Artinya tidak mungkin terjadi. Nah, tapi ada orang yang menafsirkannya, oh yang dimaksud lubang jarum itu bukan jarum beneran itu, tapi sebuah pintu di pintu gerbang Yerusalem, sehingga unta itu bisa masuk beneran kalau dijongkok dan semua dilepas-lepas, didorong masuk bisa gitu. Itu Hmm. cuma Ya. tafsir. Intinya adalah tidak mungkin manusia selamat sebenarnya kalau bukan Tuhan yang Hmm. menolong. Ya, karena kami salah mengajar ini yang sudah jelas, tapi saya harus perlu ditanya lagi. Ya, Supaya oke, ini. ya, Iya, ya, makasih. baik, Tuhan berkati. Berikutnya Sama-sama. Pak Joko, silakan Pak Joko. Baik, Pak Wignos, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Em, saya mau tanya soal pasal yang perikop perceraian. Ya, Bahwasannya pada ayat yang keenam itu Allah menetapkan aturan bahwasannya apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. ya, Lantas direvisi oleh Musa karena ketegaran atau kekerasan hati. Lanjutnya itu di ayat 8. Lantas di ayat 9 Yesus mengaturnya dalam tanda petik mengaturkannya kembali kecuali karena zina. Nah, revisi terhadap aturan ini bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Mengapa sampai Allah mengizinkan itu sampai dengan terjadi? Begitu Pak Wignya. baik. Sebenarnya tidak ada revisi. Hukum yang ideal adalah tidak boleh diceraikan. Lalu kenapa terjadi perceraian? Karena manusianya yang salah, mengeraskan hati. Ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi Musa nggak ada pilihan. Ya udah, terbitin cerai. Wong orangnya udah mengeraskan hati, bukan salah Musa. Hukumnya tetap sama. Sama seperti hari ini. Kalau kita Kristen lalu nikah, emang boleh cerai? Nggak boleh. Terus kenapa terjadi perceraian? Kan manusianya yang ngotot. Padahal hukumnya nggak boleh. Artinya hukum Tuhan dilanggar. Kan Tuhan benci perceraian tuh. Lah kok Mm, manusia melakukan perceraian kan artinya melanggar hukum Tuhan manusianya. mm. Gitu. Ya, baik. Pak, pertanyaan terakhir yang kedua. Saya ingin membandingkan ayat 11 dengan 12D. Ya, Ayat 11 itu berbunyi, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniakan saja. Nah, dari sini kita mau tanya dulu, Pak, ya, perkataan Yesus yang mana? Lantas, mengapa untuk mengerti perkataannya pun harus mendapatkan karunia? Ya, lantas bagaimana kita sebagai orang Kristen boleh dapat memahami ini dibandingkan dengan ayat 12D? Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, bagaimana ini Pak Wigno maksudnya? Terima baik. kasih Pak Wigno. Jadi ayat 11 dan 12 itu nyambung, Pak. Ini satu perikop, ya. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Nah, artinya apa? Ada orang yang mengerti, ada yang tidak. Hanya mereka yang dikaruniai yang mengerti. Kenapa? Karena rupanya ada orang yang memang tidak dapat kawin. Ya memang lahir demikian. Nah, kalau itu mereka mengerti. Tapi hari ini kita sudah mengerti semuanya juga. Hari itu kan ini, kalimat ini kan hari itu. Kalau sekarang kan kita mengerti semuanya. Nah, itu kelebihan kita sekarang. Sekarang semuanya kita mengerti. Tetapi sekaligus tanggung jawabnya lebih besar. Mengerti dituntut lebih besar. Gitu. Begitu, Pak. Ya, Jadi, terus kenapa maksudnya penekanan apa lagi yang mungkin bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus mengulang ayat 11 terus di 12D, Pak? oke. Message-nya buat kita. Message-nya adalah di ayat 12 terakhir itu. Jadi sebenarnya ada yang orang yang tidak kawin, ada yang kawin, gitu loh. Dan itu nggak masalah. Kalaupun nggak kawin karena
kerajaan surga. Kan gitu. Itu aja. Artinya kalau orang nggak kawin, persembahkan hidupmu untuk kerajaan surga. Padahal nggak gitu juga. Yang kawin juga sama, persembahkan untuk kerajaan surga juga. Gitu loh. Ya kan? Kita kalau baca Alkitab itu Pak, nggak boleh kaku juga. Kenapa? Karena hukum yang dibicarakan di satu ayat, bisa saja di ayat lain mengalami penyempurnaan, mengalami perubahan, bisa saja. Tergantung konteksnya. Tapi konteks Ya. besarnya nggak mungkin salah, Pak. Konteks besarnya itu kebenaran, Hmm. keselamatan, kesucian gitu. Ya, baik Pak Wigno, Nah, terima kasih ya. Tuhan oke. memberkati Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Shalom Pak, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Tetap semangat Pak. Oh iya dong, semangat dong. Saya izin off cam Bapak ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ini terima kasih Pak buat apa kemarin saya ucapkan terima kasih Bapak sudah memberi pencerahan pada tanggal 12 Oktober ya Pak. Firman Oh Tuhan ya, sangat berkati. ya, Ya ini Pak, ini masih saya bertanya tentang perceraian. ya, Tapi ini yang saya bicarakan ini fakta kenyataan kehidupan teman saya Pak. ya, Jadi cerai hidup dua-duanya Pak. Tetapi ya. mereka menikah. Nah, otomatis kalau menurut pembacaan tadi, mereka hidup dalam perzinahan ya Pak. Oke, lanjutkan dulu pertanyaannya apa? Ya, eh, gini maksud saya, otomatis mereka hidup dalam perzinahan loh Pak. Atau gimana? Kalau sudah diberkati gitu Pak. Oke, Tapi itu Bapak tadi bilang kalau artinya dia bertobat, dia selamat gitu. ya iyalah. Dosanya apapun kalau bertobat pasti selamat, Pak. Ya, terus Pertanyaannya apa? saya hubungkan dengan ini Pak. Coba buka Pak, 1 Korintus pasal 6 ayat 9b sampai 10. Apakah ada hubungannya dengan ayat yang di sini Pak? Atau saya yang salah nih? Oh, oke. Ya. Ya, Ini sebenarnya ya, Pak. Orang berzina, orang mencuri, orang apapun ya nggak selamat kalau tidak bertobat. ya, Kuncinya di situ. Memangnya orang Kristen selamat kalau tidak bertobat? Ya enggak. oke. Kata kuncinya itu bertobat, Pak. Ya, Jadi kalau orang buat salah gitu ya, apapun salahnya, dulu melakukan pembunuhan, bertobat diampuni nggak? Nah, saya nanya gitu aja. Pembunuhan berat mana? Pembunuhan dengan menikah lagi. Loh kan berat pembunuhan, berarti ya kan? nanti saya bisa sampaikan ya Pak ya kepada mereka ini karena sudah terlanjur berkeluarga gitu loh Pak. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, Kalau membunuh, di zaman perjanjian lama harus dibunuh juga, dihukum mati, ya, kecuali tidak sengaja. ya, Nah, tapi Tuhan bilang, kalau membunuh bertobat, ya pasti diampuni. Gitu kan? ya, Nah, dosa kita apapun kalau bertobat ya diampuni, Pak. oh ya, Orang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, nggak karu-karuan gitu ya. Terus ya. pasti kena neraka. Nggak boleh bertobat. Ya boleh lah. Siapa bilang nggak boleh bertobat? Karena ada yang menjas dia Pak. Nah, jadi dia takut Pak. Jadi dia nyuruh saya nanya. Nggak Nanti, masalah. Yang menjudge itu bukan Tuhan. oh, Hakimnya Tuhan. berarti kami hidup dalam perjinahan kan katanya gitu. Enggak. Oh Itu ya, kan dia menghakimi. Kan oke, hakim terakhir Tuhan. ya, Ya kan? ya Ada Pak, banyak cerita, Pak. Nggak bisa sesimpel itu. Dulu dia kawin sembarangan, tidak seiman misalnya. ya, Lalu sekarang nikah lagi dengan yang seiman, lalu jadi pelayan Tuhan, baik, bertobat. Masa nggak selamat? Tuhan macam apa nanti yang penghakimannya? Tuhan itu hakim yang adil, penuh kasih. Orang amin. bertobat dari dosa apapun akan diampuni. Asal benar-benar bertobat, bukan cuma di mulut. Ya, Ya, oke Pak. Terima kasih banyak Pak Wiknya oke. Pak. Untuk Tuhan semangat berkati. Pak. Tuhan Amin. berkati. Nah, berikutnya Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Saya punya sinyal oke ya Pak ya? Oke, suaranya jelas. Iya Pak, soalnya di sini hujan deras Pak. Oh,
Iya, Ya, makasih ya Pak untuk malam ini. Pak, saya ada 3 pertanyaan, tapi simpel deh, ya, simpel dan singkat. ya, Yang pertama Pak, saya mundur dulu ya Pak, karena yang langsung itu saya ketinggalan satu. Yang itu soal pengampunan Pak, di Matius 18 ayat 21. Nah, itu kan Pak Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? oke, Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, gitu ya Pak ya? ya, Berarti sepertinya ini pengampunan itu tanpa batas gitu ya Pak ya? betul, Jadi Pak, kalau contoh ya, ini saudara kita sendiri ya Pak, ya, dia selalu buat salah gitu. Tapi ya, kan Pak, kalau kita pengajaran daripada Tuhan Yesus itu kan Pak, intinya kan pertobatan. Jadi ya. kalau dia nggak bertobat, apa kita juga mengampuni dia gitu ya Pak ya? Tugas kita mengampuni, tugas dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, terserah dia. Oh, gitu. Apa Tapi kita bisa, mengampuni itu bukan berarti kita dipermainkan ya, bukan. Kita tidak menghukum dia. tapi kalau dia mempermainkan kita gimana ya Pak ya? Jangan mau dipermainkan. Apa kita tinggalkan dia gitu ya Pak? Tapi kan Tinggalkan itu dia. saudara kita sendiri loh Pak. Tinggalkan dia kalau dia mempermainkan. Tinggalkan itu bukan cerai loh ya. Iya. Tinggalkan itu saya nggak mau urusan lah. Dia nipu terus misalnya, gitu loh. Bukan berarti kita mengasihi dia, tolong saya ditipu ya tiap hari ya. Bukan begitu. Mana ada begituan. Ya, Oh ya Pak, oke. paham Pak. Ya, yang Terus? kedua ya Pak ya. Ya, Saya mau tanya nih Pak, kan sesudah kejadian daripada Nuh, pasti dong ada manusia-manusia lain di muka bumi ini. Betul ya kan Pak? keturunannya Nuh. Iya ya, keturunan Nuh. Ya, Setelah terus? itu, setelah apa uh, banjir itu selesai, Ya, bah ya, kan Tuhan berjanji dia akan memenuhi keturunan Nuh itu, memenuhi seluruh dunia. ya, terus? Sampai Abraham gitu ya Pak ya. Ya, Nah, jadi kalau kita ini manusia-manusia yang sekarang ini, apa kita juga disebut keturunan Adam dan Hawa juga ya Pak ya? iya dong. Loh kan Adam dan Hawa terus sampai Nuh, Nuh terus lagi ya tetap aja ujungnya Adam dan Hawa. Iya kan? Oh, Kan tapi ini kan nyambung, Pak, kan nyambung uh, terus. oh, langsung berkembang biak gitu ya Pak ya? Iya. Oh, saya ingat Tuhan berjanji seperti itu, terus macam Tuhan itu menciptakan manusia, contoh di benua Asia, Tenggara, Oh kayak begitu Pak. enggak, Oh, kayak gitu ya. enggak. Oh, Hanya satu Adam dan Hawa lalu terjadi seluruh bangsa ini. oh langsung berkembang biak gitu ya Pak. Langsung ya. Oh, jadi kita keturunan Adam dan Hawa juga. Betul. Oh ya, makasih Pak. Satu lagi ya Pak ya, Boleh. dalam perceraian Pak. Ya, Nah, contoh ya Pak ya, aku langsung ke itunya aja ya Pak ya, ke ya, pertanyaannya aja. ya. Kalau suami atau istri sudah meninggal, apakah boleh menikah lagi ya Pak ya? Ya boleh. Sudah meninggal ya boleh. Boleh ya Pak. Karena Contoh ya, ikatan pernikahan putus kalau salah satu sudah meninggal. tapi Pak contoh ya, dua-duanya masuk ini surga. Ya. Terus gimana dong kalau istrinya dua atau suaminya dua? Ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Tuhan Yesus dulu oleh orang Saduki. Nanti siapa istrinya gitu? Di surga kita nggak ada urusan suami istri. Di surga nanti Tuhan yang atur semuanya bagaimana, ya. Nah, kita belum pernah lihat surga. Pastikan kita masuk surga aja daripada berandai-andai nanti gimana ya? Nanti terserah Tuhan lah. Iya ya Pak ya. Saya langsung Ya, berpikir gini Pak, kalau ada dua istrinya ya satu cemburu gitu ya. Apalagi kalau masuk surga tiga-tiganya. Contoh istrinya dua, suaminya satu gitu. ya makanya jangan kawin lagi. Enggak. Di surga bukan soal kawin mengawinkan. Nanti sampai surga pasti udah lain itu suasananya. Terserah Tuhan aja di sana. Iya, ya. Ya, Iya Pak. oke. Makasih ya Pak. Ya, Shalom, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya,
Simpson terus. Ayo, silakan. Shalom Pak, selamat Shalom. malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Saya itu ingin bertanya tentang uh, mustahilnya keselamatan seperti uh, unta masuk lewat lubang jarum. Ya. Apakah kita percaya duluan baru selamat Pak, atau kita karena kita diselamatkan sehingga kita percaya? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Bagaimana Terus, pertanyaannya? Tolong diulang. apakah kita percaya duluan baru kita selamat, atau karena kita sudah diselamatkan sehingga kita percaya Pak? Ini permainan kata ini. Saya paling tidak suka kata-kata dibulak-balik, balik. Intinya begini, Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Semua orang diberi kesempatan untuk selamat. Belum selamat, dikasih kesempatan. Coba kamu baca Kisah Rasul 3 ayat 19. Ada Alkitab nggak? Bisa? Bisa. Ya, tolong Kisah dibaca. Rasul 3, 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Ya, Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. ya. Kalau tidak sadar dan bertobat, dihapus nggak artinya? Simpson kena kena pencet tuh, Hilang tiba-tiba. hilang. Enggak, itu kena mute juga itu. Kepencet atau apa itu? Ya sudah, nanti kalau muncul lagi ya, hilang itu. Eh, jadi pertanyaan tadi itu percaya dulu atau selamat dan sebagainya muter-muter itu saya nggak suka pakai kalimat-kalimat. Intinya Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia. Kalau mau selamat, sadar dan bertobat. Kalau nggak sadar dan bertobat, nggak selamat. Udah gitu aja, sederhana. Oke, berikutnya Ibu Ivon. Ya Bu, di unmute. Iya, Ya, sudah Pak. ya, silakan. Kembali ke perceraian itu Pak. Kenapa sih suka Ini lucu, perceraian semua nih? lucu Pak. Kenapa? Ya, silakan. Jadi, Kenapa? jadi kalau bercerai, kemudian yang kasus yang pertama tadi yang diomongkan yang pertama itu Pak, Ya, yang laki bercerai kemudian menikah, ya, berarti sama-sama berzina, dua-duanya berzina ya Pak, yang ya. istri Terus? baru dengan ini. Ya, terus? Kemudian kalau seumpama pasangannya yang dulu meninggal kemudian Pak, Terus? apakah menjadi tidak berzina setelah itu Pak? Apa tetap berzina itu? Kalau saya, kalau saya nggak mau ya membahas yang aneh-aneh gitu. Intinya begini, dosanya apapun, bertobat sudah, jangan buat dosa Bertobat, lagi. ya. Selesai. Untuk apa? Jika ini mati, jika ini oh kayak soal matematika aja, Ya, ya, nggak ya. usah, nggak usah. Ya, Bertobat pokoknya apa enggak gitu bertobat aja. selesai, Pak. Selesai. Kemudian ini berlaku bukan hanya untuk Kristen, toh, Pak, untuk semua orang di dunia, toh. Perceraian, maksudnya Tuhan tidak menghendaki perceraian ini untuk semua, baik Kristen atau non-Kristen, toh, Pak. Ya iyalah. Ya, ya, ya. Karena banyak yang ngomong, oh itu Kristen itu begini. Kalau Katolik itu udah boleh cerai, kalau yang Kristen boleh gitu Pak. Terus ada lagi yang ini agama lain gitu. Ya. Kita jangan ngurusin orang lain, kita ngurusin iman kita aja. Iya, Ngapain iya, iya, ngurusin iya. orang? Itu pertanyaan mereka, Pak. Pak, Pak. Iya, Iya. Kemudian begitu. yang lainnya, Pak. Ini Ya, mengenai saya tanya eh, bukan dari topik ini, Pak. Dari Filemon pasal 1 ayat 3, Pak. ada hubungan Saya nggak dengan bacakan ini? ya, Pak. Ya, coba. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apa yang dimaksudkan kasih karunia dan damai sejahtera sebetulnya itu, Pak?
Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia ya Iya. kasih karunianya Tuhan, keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Oh, iya, iya, Damai iya. sejahtera ya damai versinya Tuhan, bukan damai versinya dunia ini. Iya, iya. Yang melampaui akal pikiran Iya, itu, Pak ya. betul. Betul. Iya, iya, iya. Iya, Ya, Pak. itu aja. Iya, 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 Pak. Terima kasih. Cepat Oke. sembuh, Pak. Ya, ya. Ini Iya, saya duduk sambil nahan sakit. Nggak apa-apa. Oke. Eh, iya. Saya Tuhan doakan, berkati Pak. ya. Iya, Tuhan berkati. Oke. Hmm, siapa lagi ya berikutnya? Oh, Lika. Silakan. Halo Mbak Wigno, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Terima kasih. Eh, saya mau bertanya Pak tentang Ya, kehidupan seorang selibat ataupun orang yang belum menikah atau single ya, begitu ya Pak ya. ya, Dan saya tadi mendengar ada perkataan perzinahan dan saya mengingat bagaimana Tuhan Yesus juga membangun pagar di sekitar Taurat eh, bahwa ketika kita memandang dan mengingini lawan jenis itu sudah berzina namanya kan Pak. ya. Kemudian pertanyaan saya, jika seorang single ataupun seorang yang sedang belajar dalam kehidupan seorang selibat diserang pikiran-pikiran zina, tetapi orang itu berjuang untuk berkata tidak dan sampai dia pikiran-pikiran itu selesai menyerang dia itu uh, ketika dia diserang itu dan dia tidak tergoda itu tidak masuk dalam dosa ya Pak ya? Enggak, tidak masuk. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Oh, itu aja. Oke. Jadi ketika dia berjuang dan tidak membiarkan pikiran itu dibuahi itu tidak masuk dalam dosa ya Pak ya? Enggak, tidak. Tidak masuk dalam dosa. Ya. Baik, terima Oke, kasih sangat. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Bu Farida, Surabaya, silakan. Ya, shalom Pak. Selamat Shalom. malam. Malam. Pak, saya Langsung. izin off cam ya Pak ya. Ya, langsung pertanyaannya. Ya, Pak, ini saya mau tanya yang di Matius 19 ayat 30 nih Pak. Oke. Saya bacakan ya Pak. Ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya. Nah, saya ini kurang berani paham Pak. kondangan bawa cucu sebagai teman. Akungnya lagi di Jakarta. Tolong diulang. Eh, saya ini kurang paham di ayat yang Matius 19 ayat 30 tadi ini Pak. Oke. Nah, Ya. ini maksudnya apakah ini maksudnya seseorang yang murtad, Pak? Seperti yang Bukan. dulu memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging, Pak. Bukan. Ini maksudnya adalah bahwa yang terdahulu belum tentu yang terdepan. Tergantung dari apa? Tergantung dari hidup mereka itu mau bayar harga atau tidak. Ini perikopnya kan ayatnya 27, 28, 29, 30. Nyambung ini, Bu. Upah mengikuti Yesus ya, Pak ya? Iya, jadi kalau orang mengorbankan segalanya untuk Tuhan, ia menjadi yang terdahulu. Oh, oke. Kalau orang Jadi, nggak mengorbankan meskipun sudah lama, hmm, ya terbelakang dia. Kan banyak orang tapi Kristen dari dulu gitu-gitu aja ya terbelakang dia, kalah sama yang baru bertobat. konteks ini maksudnya tetap sama-sama masuk kerajaan Allah ya, Pak ya? Iya, betul. Baik yang terakhir maupun yang terdahulu itu? Iya, tapi Oh, tapi intinya ini bukan soal masuk enggaknya. Menjadi yang terdahulu itu menjadi lebih lebih dari yang belakang gitu. Karena apa? Karena lebih serius gitu. oke. Oh, jadi bukan tentang pemurtatan ya, Pak, murtad Bukan, ya? bukan. Oke. Ya, Iya. Pak, satu lagi ya, Pak ya. boleh. Nah, ini tentang penyesatan, Pak. Ya, Nah, itu kan ada ayat yang eh, berbunyi kan bahwa penyesatan tuh pasti ada, Pak. ya, Tetapi celakalah orang yang mengadakannya ya, Pak ya. betul. Nah, ini bagaimana dengan orang yang maksudnya menerima ajaran, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata ajarannya tuh agak melenceng, Pak. Melenceng sedikit gitu loh, Pak. Oke, Dia gini. merasa itu kebenaran, Pak, gitu Oke, loh. begini. Apakah Tuhan itu nggak fair gitu loh, Pak, maksudnya? Tuhan adalah hakim yang sangat adil. Ya, Pertanyaannya, kalau orang diajarin meleset kok dia setuju? Kenapa? mungkin dia nggak tahu, Pak, karena Kalau melencengnya nggak sedikit. tahu, apa yang harus dilakukan kalau nggak tahu? Cari tahu ya, Pak ya. Iya, dia sudah cari tahu belum? Nah, Hmm. Tuhan nanti bisa tanya gitu.
Aku nggak ngerti Tuhan. Ya kamu udah belajar belum? Belum ya salahmu kalau gitu. Nggak Hmm, bisa loh orang bicara gini. Saya itu nggak ngerti. Nggak ngerti ya belajar. iya, Oh nggak ngerti kok nggak belajar. Nggak bisa. karena kan Kita nggak bisa ajaran itu alasan. banyak ya Pak ya. Ada ajaran yang sedikit aja tuh Pak. Kan Saya kelihatannya kasih benar. tahu ya. Kalau ada nabi palsu, yang binasa nabi palsu dan pengikutnya. Pengikutnya nggak bisa bilang begini. Aku nggak ngerti sih. Oh nggak bisa. Apalagi zaman sekarang. Oh, Oh, di YouTube tinggal klik. Bandingin satu sama lain. Baca Alkitab. Mau baca Alkitab nggak? Nggak mau ya salahmu sendiri. Kan gitu. oh iya iya iya. Ya Berarti kan? tidak ada alasan ya Pak ya? Nggak ada. Iya iya. Baik Pak. Oke. Ya, Pak, Pak cepat sembuh juga nih Pak. Iya, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak untuk pencerahannya. Tuhan memberkati ya Pak. Tuhan berkati. Oke, Ya, berikutnya Pak selamat David. malam. Yuk, silakan. Shalom Pak Gem. Shalom. Pak, butuh pencerahan nih Pak. Ya, Di ayat 27 kan dikatakan Petrus mengatakan kami meninggalkan segalanya segalanya untuk mengikuti engkau. Apakah dia juga meninggalkan keluarganya atau bagaimana Pak Gem? Apa dia bercerai atau gimana kalau demi meninggalkan keluarganya demi Tuhan? Apakah itu diperkenan atau gimana Pak? dia tidak Pencerahan. cerai. Tapi dia ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Mau ke Itu Allah. diizinkan Pak. Ya Kalau boleh iyalah. menikah. Ya iya dong. Misalnya saya misi ke daerah mana gitu. Kan diizinkan meninggalkan keluarga. Masa saya di rumah aja setiap hari? Ya kan nggak gitu. Saya sering keluar kota dulu banget. Anak saya masih kecil ya. Memang begitu. Petrus meninggalkan keluarganya ikut Tuhan Yesus terus. Nggak masalah. Tapi Petrus pernah pulang loh ke rumah mertuanya. Hmm. Ya, dicatat kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya bukan tidak bertanggung jawab. Mungkin pulang tapi nggak dicatat di Alkitab. Pulang sebentar ikut lagi dan seterusnya gitu. Bisa aja. Iya, saya ditulis di Alkitab ngasih bertemu dengan mertuanya, bukan mantan Iya, mertua. Berarti iya, belum cerai. Tapi kenapa iya. ditinggal gitu, Pak? Nggak ditinggal. Cuman Ditinggal ya, lagi Pak? tugas sama Tuhan Yesus ya pergi. Kayak kalau Pak David ditugaskan kantor pergi nggak? Ya. Nah, terus cerai itu namanya. Kan bukan. Lagi tugas. Ya, Ya kan? iya, Pak. Mm-mm. Itu Oke. aja. Ya, begitu aja, Pak. Oke, Ah, makasih, Tuhan Pak Gem. berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Pak Ginting, silakan. Ya, selamat malam Selamat Pak malam. Gem dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak sebelumnya. Em, Masih tentang perceraian, Pak. Ya, Tampaknya memang apa namanya isu perceraian ini tidak akan pernah surut karena makin maju teknologi dan zaman, seperti yang Bapak bilang juga, akhirnya kebenaran menjadi tampaknya bersifat subjektif tergantung pemahaman orangnya begitu. Nah, relatif. Ya, jadi saya pikir em, akan terus banyak perdebatan bahkan atau setidaknya diskusi tentang perceraian ini. ya, Saya lihat dalam apa namanya dalam sebuah studi tentang antropologi budaya Semitik atau Yahudi, ya, kala itu ada dua mazhab gitu Pak ya, dua mazhab teologi atau dua ya, mazhab apa namanya dua mazhab em, Taurat, ahli Taurat, Syamai dan Hillel gitu Pak ya, ya, mazhabnya betul. Syamai dan mazhabnya Hillel. Ya, Kalau mazhabnya atau kelompoknya Hillel kan berkata seorang suami dapat menceraikan istrinya bahkan karena masalah kecil, misalnya karena dia membakar atau mengasinkan hidangannya atau sesuatu yang sepele gitu ya Pak ya. ya, 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 Eh, Bahkan hal-hal yang sepele yang lainnya ya, itu ada kelompok yang berpendapat ya, seperti itu. Kemudian sebaliknya kelompok atau mazhabnya Syamai ini berkata seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dia mengetahui bahwa istrinya telah melakukan hubungan seksual yang terlarang. ya, Tampaknya Tuhan Yesus sedang kan kita tahu bahwa pendengar atau penerima pesan
surat atau Injil Matius ini kan orang Yahudi, Pak ya, yang Ya, mereka juga tahu Taurat kan gitu, Pak ya, tahu hukum Taurat itu benar, seperti apa, benar, hukum tentang perzinahan juga seperti apa konsekuensinya kan begitu, Pak ya. benar. Em, saya melihat bahwa Tuhan Yesus sedang sepertinya menunjukkan em, apa namanya posisinya dia yang sepertinya menyetujui apa yang menjadi pendapat mazhab Syamai gitu, Pak, bahwa selain karena zina maka tidak boleh menceraikan. Dan saya berpikir begini, Pak, seperti yang tadi saya singgung, kan orang Yahudi tahu bahwa zina itu konsekuensinya kalau kita lihat di hukum Taurat di Perjanjian Lama itu kan hukumannya mati, Pak, Ya, betul, dirajam batu. Jadi betul. seolah-olah Tuhan Yesus bilang begini, kalau seorang suami menceraikan istrinya karena zina, maka kamu akan membunuh istrimu kalau misalnya dia tidak benar-benar berzina, kemudian kamu ceraikan. Hmm, Em, se- apa namanya? Seolah-olah saya lihat Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa kalau kamu menceraikan istrimu, em, entahkah dia karena berzinah atau tidak berzinah, maka istrimu itu akan mati. Dan kedua, mati karena kalau benar-benar menceraikan kan orang tahu itu karena zina kan gitu Pak ya. ya, Maka konsekuensinya mati. Nah, ya, kemudian saya melihat bahwa sepertinya Tuhan Yesus sedang mengembalikan em, pemikiran yang kepada bangsa Israel kepada pemikiran yang benar seperti yang dia katakan bahwa sejak semula tidaklah demikian. betul, Em, harusnya tidak ada perceraian begitu. Jadi benar, seolah-olah atau yang saya tangkap sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan para pendengarnya kala itu bahwa perceraian itu sebaiknya atau seharusnya tidak terjadi begitu. Bagaimana menurut benar. Bapak? Ya, benar. Idealnya itu tidak boleh ada perceraian. Nah, makanya perceraian terjadi karena salah manusianya. Nah, khusus mengenai perzinahan, harusnya dirajam. Tapi Tuhan Yesus nggak menghukum juga loh. Itu Hmm. perempuan yang tertangkap basah berbuat zina kan, Hmm. nggak dihukum oleh Tuhan Yesus. Makanya kita itu tidak boleh pakai pikiran sendiri. Misalnya, orang sudah cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai gitu. Terus nggak bisa, nggak ada solusi balik dong. Kalau udah seolah-olah ada, Hmm. bertobat aja, udah lupakan yang lama semua bertobat. Nah, pasti diampuni, pasti, apapun dosanya. Dan kita nggak boleh menghakimi. Di dunia ini banyak sekali cerita kompleks. Dulu kawin sembarangan, lalu cerai juga, belum bertobat. Lalu sekarang kawin lagi, terus di dalam Tuhan, terus bertobat. Masa mau dicerain lagi? Udah pernah salah, terus mau buat salah lagi? Yang enggak, ya sudah, bertobat bareng-bareng. Kan gitu selamanya. Kita harus mengerti pikiran perasaan Tuhan Yesus. Makanya hukum Taurat dibatalkan. Karena Taurat itu kumpulan syariat. Taurat. Nah, yang menyebabkan kaku itu hukum. Tapi kalau di dalam Tuhan, dosamu merah apapun akan jadi putih. Asal bertobat. Intinya cuma itu sih. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Makasih, Pak. Oke, terakhir. Anelsa. Buka-buka kameranya. Sana, sana. Ini nanti. Halo, halo. Ya, Selamat malam Pak Gem dan saudara-saudara. malam-malam. Yuk, silakan. Ada pertanyaan apa? Saya mau tanya, ayat 1 Timotius 6 ayat 10 kan berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab Betul. oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, pertanyaannya? Nah, saya mau tanya, kadang kan kalau istri saya ngajak pergi di hari-hari biasa, misalkan hari Senin ngajak begini, itu kadang saya suka sayang-sayang tuh, aduh mending kerja daripada jangan-jangan kan masih ada Sabtu atau Minggu. Itu Oke. apakah termasuk cinta uang, Pak? Enggak juga. Kita Kamu, menjalankan kewajiban kamu ya. ya, kamu nggak boleh terlalu kaku loh. Kalau memang ada waktu jalan untuk keluarga ya nggak apa-apa juga. Tuhan tahu kok hati kita itu ada di mana. Kalau orang sampai apa menuhankan uang itu pasti dia pelit, pasti nggak bener hidupnya. Tapi kalau cuma hemat biasa atau apa ya nggak apa-apa. Jangan terlalu kaku. Kalau misalnya Senin Hmm. kamu diajak istri jalan dan ada waktu,
ya jalan aja nggak apa-apa, kan untuk keluarga juga. Tapi kalau Iya. kira-kira lagi kerjaan lebih penting, hari itu memang ada kerjaan yang lebih penting ya kerja. Nggak apa-apa, jangan dipermasalahkan itu. Sesuatu yang Hmm, nggak masalah itu. Ya. iya kadang kan kita suka debat ya. Ih, apa dia tuh kayak pakai ayat ini. Kamu tuh jangan Oh. terlalu cinta uang segala macam. Nah, posisi ini kan saya tanggung Oke, jawab ya. oke. Kan ada Nah, kewajiban yang harus dikerjakan itu. ya, ya. Enggak lah, enggak. Enggak. Ya, kamu juga nggak boleh terlalu kaku. Kalau diajak jalan, ada waktu jalan, ya jalan aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting ke depan, kamu mesti belajar yang pintar, cari uang yang banyak. Nanti kalau uangnya udah banyak, didik anak yang benar juga, sekolahin yang benar, orang tua berkati. Kan gitu kan? Iya. Ya, yang pintar, semangat. Hidup cuma sekali. Ya, Oke, Pak. Oke, oke. siap. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Oke. Pak. Semuanya terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara. Masih ada satu lagi ya? Terakhir beneran nih. Omah matematika ini siapa ya? Saya lupa lagi. Saya Hardi, Pak. Oh, Pak Ardi ya. Silakan. Singkat aja ya, Pak ya. Ya, langsung saja Pak, pertanyaannya. ya, eh, pengertian saya mohon diluruskan, Pak, ketika Tuhan mengatakan kalau kamu nggak mau melepaskan semua hak milikmu tidak bisa ikut aku, gitu ya, Pak Ya, ya. ya betul. Ini berarti apakah puncak dari segala puncak kehidupan orang Kristen itu menuju kesederhanaan, Pak? Itu saja. Karena begitu mendekati kesederhanaan, saya merasa hidup saya tersandra dan tersembunyi di dalam Yesus. Artinya, kita harus memperagakan kehidupan Yesus dalam hidup saya, gitu, Pak. Ya, oke. Nah, yang dimaksud kesederhanaan itu bukan hidup miskin atau pakaiannya compang-camping ya, bukan itu. Ya, Yang dimaksud kesederhanaan itu mindsetnya sederhana saja. Jadi bisa saja orang nggak kaya tapi hidupnya nggak sederhana, kompleks, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi bisa juga orang kaya raya sekali tapi hidupnya sederhana, mindsetnya sederhana. Udahlah hidup ini untuk Tuhan aja gitu, kan sederhana itu. Jadi yang dimaksud sederhana hati-hati ya, bukan karena ekonominya rendah terus jadi sederhana, bukan. Mindset. Malah saya menganjurkan anak-anak muda kerja yang banyak, duit yang banyak, tapi mindsetnya sederhana. Semuanya untuk semuanya Tuhan. untuk kemuliaan Tuhan ya, Pak. Iya betul. Baik. Ya, Ya, terima kasih, oke. Pak. Cepat Ya, sembuh ya, Pak ya. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan Oke, berkati Pak semuanya. Bapak Ibu, saudara, kita berdoa yuk. Sama siap. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Terima kasih untuk online Bible Study. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh keluarga gereja mula-mula, dimanapun berada, baik yang ikut online maupun yang tidak. Terima kasih Tuhan, jadikan kami keluarga besar sampai selama-lamanya. Saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi. Makasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.